Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Agustian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik anggota tata surya. Matahari menjadi pusat sistem tata surya karena seluruh planet berputar mengelilinginya. Pernyataan ini juga termasuk ke dalam teori tentang sistem tata surya, karya Muhammad Erwin Maulana. Tata surya adalah sebuah sistem yang terdiri dari matahari, 8 planet, planet kecil, komet, asteroid, dan benda-benda angkasa kecil lainnya. Anggota tata surya tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Karakteristik ini yang membuat benda-benda di tata surya berbeda-beda. Lantas, seperti apa karakteristik setiap anggota tata surya? Berikut penjelasannya. 1. Matahari. Matahari merupakan bintang terbesar yang ada di sistem tata surya. Tidak hanya itu, matahari juga termasuk bintang yang jaraknya paling dekat dengan bumi. Matahari terbentuk seperti bola gas pijar yang tersusun atas gas hidrogen dan gas helium. Matahari mempunyai diameter 1,4 kali 106 km, suhu permukaan mencapai 6000 Celsius Kelvin. Bagi bumi, matahari merupakan energi utama terciptanya kehidupan karena dengan energi yang dimiliki oleh matahari. 2. Planet. Menurut Persatuan Astronomi Internasional, benda langit bisa dikatakan sebagai planet jika memenuhi kriteria di bawah ini. 1. Mengorbit matahari. 2. Bentuk fisiknya cenderung bulat. 3. Orbitnya bersih dari keberadaan benda angkasa lain. Planet termasuk ke dalam mata surya, yakni Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 3. Planet kerdil. Planet kerdil sebetulnya merupakan anggota baru dari sistem tata surya. Keberadaan planet kerdil ini baru diakui oleh Persatuan Astronomi Internasional pada tahun 2006 silam. Planet kerdil juga memiliki kriteria, yakni 1. Mengorbit matahari. 2. Bentuk fisiknya cenderung bulat. 3. Orbitnya belum bersih dari keberadaan benda angkasa lain. 4. Bukan merupakan satelit. Satelit adalah benda langit pengiring planet. Satelit sendiri bisa dibedakan menjadi dua macam, yakni 1. Satelit alami, yaitu satelit yang terbentuk karena adanya peristiwa alam bersama dengan terbentuknya planet. 2. Satelit buatan, yaitu satelit yang dibuat oleh manusia yang digunakan untuk tujuan tertentu. 5. Asteroid. Asteroid bisa disebut juga sebagai planet minor atau planetoid. Di tata surya sendiri, terdapat setidaknya 100 buah planetoid yang ukurannya sekitar 2-750 km. Biasanya, asteroid akan senantiasa berputar mengelilingi planet sehingga berbentuk sebuah asteroid. Struktur bumi. Struktur bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian paling atas disebut litosfer, lapisan bawah adalah asthenosfer atau mantle, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Karakteristik bumi. 1. Kerak bumi atau crust merupakan kulit bumi bagian luar permukaan bumi. Tebal lapisan kerak bumi mencapai 70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri batuan-batuan basah dan masam. Lapis ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Suhu di bawah kerak bumi mencapai 1100 Celcius. Lapisan kerak bumi dan bagian di bawahnya hingga kedalaman 100 km dinamakan litosfer. 2. Selimut atau mantle merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Tebal selimut bumi mencapai 2900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Suhu di bagian bawah selimut bumi mencapai 3000. Karakteristik satelit. Satelit adalah benda langit kecil yang berada mengelilingi benda langit lebih besar atau planet, serta berada dalam gaya tarik benda langit yang lebih besar bersama-sama dengan planetnya. Satelit berada mengelilingi matahari dengan arah peredaran sama dengan arah peredaran planetnya. Satelit adalah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti planet tersebut beredar. Contohnya bulan yang merupakan satelit dari bumi. Karakteristik matahari. Matahari merupakan objek terbesar dari tata surya. Ia memegang 99,8% dari massa tata surya dan memiliki diameter 109 kali lebih besar dari bumi.
Permukaan matahari memiliki suhu sekitar 5.500 derajat Celcius, sedangkan inti matahari memiliki suhu lebih dari 15 juta derajat Celcius. Menurut NASA, energi yang dihasilkan oleh matahari hampir menyamai ledakan 100 miliar ton dinamit setiap detik. Karakteristik matahari. 1. Ukuran matahari. Matahari adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet yang diameter sekitar 1392,684 km. 2. Massa matahari. Massa matahari adalah 333 kali massa bumi, 1048 kali massa Jupiter, dan 3498 kali massa Saturnus. Faktanya, matahari menyumbang 99,8% dari sebuah massa di seluruh tata surya, dan sebagian besar massa non-matahari adalah Jupiter dan Saturnus. Nah, di sini saya ada sedikit video tentang pembentukan bumi dari berjuta-juta tahun yang lalu. Bumi yang sekarang atau bumi yang menjadi masa depan. Darat yang tidak selalu sama. Dibentuk sebagai lempengan kerak bumi yang bergeser dan bertabrakan selama jangka waktu yang lama. Inilah bagaimana benua saat ini diperkirakan telah revolusi dan akan terus berevolusi di masa mendatang. Juta tahun yang lalu sebelum masa Kambrium. 540 juta tahun yang lalu masa Kambrium. 120 juta tahun yang lalu masa Kapur. 50 juta tahun yang lalu masa Eosen. 20 juta tahun yang lalu masa Miocene. Nah, di sini saya ada sedikit video tentang pembentukan bumi dari 14 tahun yang lalu masa Lance. Bumi yang sekarang ini kita bisa lihat perbedaannya di masa depan. Darat yang selalu sama. 100 juta tahun yang lalu dari sekarang. Ini benua Amerika. Dibentuk sebagai lempengan kerak bumi yang bergeser dan bertabrakan selama jangka waktu yang lama. Inilah bagaimana benua saat ini diperkirakan telah berevolusi dan akan terus berevolusi di masa mendatang. Dan benua Asia. 600 juta tahun yang lalu sebelum masa Kambrium. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya ada salah kata. 540 juta tahun yang lalu masa Kambrium. 120 juta tahun yang lalu masa Kapur. 50 juta tahun yang lalu masa Eosen. 20 juta tahun yang lalu masa Miocene. 18 juta tahun yang lalu masa Lance. Bumi sekarang ini kita bisa lihat perbedaannya. Seratus juta tahun yang lalu dan dari sekarang. Benua Amerika. Di sini ada benua Afrika. Benua Eropa, Asia, dan benua Asia.
Ya, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.